Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan biografi dan kisah dari Kiai Masum Lasem. Siapa sosok beliau sebenarnya? Benarkah Kiai Masum bisa bertemu Wali Songo, bahkan Rasulullah? Dan apa saja karomah yang beliau miliki? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasannya dalam video ini hingga selesai. Kiai Masum dilahirkan di Lasem, Rembang, pada tahun 1868. Nama kecil beliau adalah Muhammadun. Beliau adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Kosimah. Oleh orang tuanya, beliau kemudian diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama. Hal tersebut dilakukan lantaran sejak kecil beliau telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Yang mana, sang ayah telah meninggal ketika beliau masih kecil. Sedangkan sang ibu meninggalkan beliau ketika belum dewasa. Dari Kiai Nawawi, beliau mendapat pelajaran dasar ilmu Nahwu, yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Pengembaraannya mencari ilmu tidak sebatas di Lasem, melainkan sampai ke Jepara, Kudus, Semarang, Jombang, Bangkalan, bahkan hingga ke Makkah. Kiai Masum Lasem juga termasuk salah satu santri dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Beliau sudah diprediksi oleh Syekhona Khalil, kelak akan menjadi jagoan di tanah Jawa. Sebelum kedatangan Muhammadun, Syekh Khalil Bangkalan menyuruh santrinya membuat kurungan ayam, karena akan datang jagoan dari tanah Jawa. Ketika Kiai Masum Lasem kecil datang, beliau diminta oleh Syekh Khalil Bangkalan untuk masuk pada kurungan yang telah dibuat. Ketika Kiai Masum Lasem kecil sudah berada di dalam kurungan, Syekh Khalil mengatakan bahwa inilah ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa. Benar saja, di kemudian hari, Kiai Masum namanya sungguh masyhur sebagai ulama di tanah Jawa. Beliau adalah ulama besar yang tindakannya sering sulit dicerna nalar awam. Setelah peristiwa berlangsung, barulah orang mengerti maksudnya, apa sesungguhnya yang terjadi. Kiai Masum adalah sosok ulama yang zuhud dan waro. Beliau sangat berhati-hati sekali dalam mencari maupun menerima rizki. Makanan beliau sehari-hari lebih sering hanya dengan memakan tempe, atau dengan parutan kelapa. Menurut riwayat, bahkan beliau hanya memiliki 3 sarung. Jika beliau memiliki lebih, beliau pasti akan memberikannya kepada orang lain. Sosok Kiai Masum juga dikenal sebagai orang peduli terhadap para fakir miskin. Beliau sering sekali berbagi rizki kepada masyarakat yang kurang mampu. Semasa hidupnya, Kiai Masum juga pernah berjualan peralatan jahit, seperti kancing, jarum, benang, dan lain-lain. Beliau berjualan dengan cara mengayuh sepeda dari Lasem menuju kota Jombang. Semua yang dilakukan Kiai Masum, termasuk sebagai bentuk riyadoh beliau. Terdapat salah satu ijazah amalan beliau yang sangat masyhur, yaitu ijazah membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444. Menurut beliau, ketika membacanya tidak boleh kurang, dan tidak boleh lebih. Hal itu dikarenakan ada sebuah sir, atau rahasia yang terdapat dalam jumlah tersebut. Dengan mengamalkan ijazah tersebut, diyakini akan mendapat kemudahan segala urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Masum adalah seorang ulama yang kewaliannya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Bahkan pada waktu itu, Kiai Masum dikenal sebagai kiai keramat yang memiliki banyak karomah kewalian. Berikut ini adalah kisah-kisah karomah dari beliau. Bertemu Rasulullah. Suatu ketika di Semarang, beliau tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Di lain kesempatan, ketika di Bojonegoro, beliau tidak hanya bermimpi, melainkan, beliau bertemu dengan Nabi dalam keadaan antara tertidur dan terjaga. Nabi ketika itu memberi pesan kepada Kiai Masum. Tidak ada kebaikan yang lebih utama, daripada menyebarkan ilmu.
Ketika di rumahnya sendiri, beliau bermimpi kembali. Dalam mimpinya, beliau bersalaman dengan Nabi Muhammad. Dan kemudian baginda Nabi berpesan, "Mengajarlah. Insya Allah, segala kebutuhanmu akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Bertemu Wali Songo. Salah satu karomah dari Kiai Masum Lasem ini adalah pernah beliau didatangi oleh 9 Wali Songo. Suatu hari, datanglah 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Kiai Masum Lasem. Namun, karena tuan rumah sedang tidur, seorang santrinya yang bernama Ahmad menawarkan bila ingin membangunkan Kiai Masum. Ternyata mereka menolak. Lalu mereka semua, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, kemudian berdiri sambil membaca sholawat, kemudian berpamitan. "Apa perlu Kiai Masum Lasem dibangunkan?" tanya Ahmad sekali lagi. "Tidak usah," ujar mereka serempak lalu pergi. Rupanya saat itu Kiai Masum Lasem bangun, dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Kiai Masum Lasem lekas meminta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi ada daya, mereka sudah menghilang. Padahal, mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Kiai Masum Lasem. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Kiai Masum yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran mengatakan, bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo. Dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Kiai Masum Lasem tertidur pulas lagi. Beras melimpah. Di depan para cucunya, Kiai Masum memimpin pembacaan istighosah, dan membaca potongan syair burdah yang artinya, "Wahai makhluk paling mulia, aku tak ada tempat untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu, pada kejadian malapetaka nan besar nanti." Syair tersebut dibaca 80 kali, dilanjutkan dengan doa sebagai berikut. "Ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rizki darimu." Selain mengamini, Nadiroh, salah seorang cucunya, berteriak, "Kiai, doanya tolong ditambahi, berasnya 1 ton. Kemudian ditimbali lagi oleh Kiai Masum. Tidak 1 ton, tapi lebih dari 1 ton. Beberapa hari kemudian, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, seperti Pemalang, dan kota Pasuruan. Mereka sowan ke tempat Kiai Masum dengan membawa beras yang banyak. Masih membahas tentang beras. Pada waktu yang lain, setelah mengajar 12 santrinya yang membaca Alfiyah, Kiai Masum minta mereka mengamini doanya, karena persediaan beras sudah habis. "Ya Allah Gusti, saya minta beras." Ke-12 santri yang ditampung di rumah Kiai Masum, dengan kompak mengamini doa tersebut. Pada jam 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras. Tanpa si pengantar, kecuali alamat ditempel di karung-karung beras itu. Di sana tertera jelas, kotanya adalah Banyuwangi. Dari santrinya yang bernama Abrori Ahwan. Kiai Masum kemudian minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat ketika berkunjung ke Banyuwangi, Kiai Masum bermaksud mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata kebun pisang yang berada di pelosok desa. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tak ada yang kelebihan rizki. Lantas, siapa sebenarnya yang mengirim beras-beras sebanyak itu? Mengetahui sisa umur beliau. Seandainya paman wafat pada hari ini, saya akan menyusul 2 tahun kemudian. Demikian reaksi Kiai Masum, ketika mendengar kabar bahwa Kiai Baidowi meninggal dunia.
Sang paman wafat pada tanggal 11 Desember, tahun 1970. Bahkan, ucapan itu ditegaskan sekali lagi langsung di telinga almarhum, ketika dia menghadiri pemakamannya. "Paman, 2 tahun lagi saya akan menyusulmu," ucap Kiai Masum. Dan benar saja, Kiai Masum tutup usia pada tanggal 28 Oktober, tahun 1972. Atau bertepatan pada tanggal 12 Ramadan, tahun 1332 Hijriah. Ketika beliau sepulang dari sholat Jumat di Masjid Jamil Asem, yang tak jauh dari rumahnya. Kewafatannya persis seperti ucapannya, menyusul 2 tahun setelah pamannya wafat. Kacamata hilang. Ketika dalam perjalanan silaturahim keluar kota, Kiai Masum kehilangan kacamata di kereta api yang tengah meluncur, antara Tegal dan Pekalongan. Menyadari hal itu, beliau kemudian mengajak para pengikutnya membaca surah Ad-Duha. Dan ketika sampai ayat ke-7, ayat tersebut dibaca 8 kali. Dengan membaca surah tersebut, insya Allah barang kita yang hilang akan kembali. Setidaknya Allah akan memberikan ganti yang sesuai, ujar Kiai Masum kepada para pengikutnya. Ketika rombongan mampir ke rumah Kiai Fatur Rahman di Kebumen, Kiai Masum melihat sebuah kacamata di lemari kaca tuan rumah. Barang tersebut persis seperti miliknya yang hilang. Dengan spontan beliau berkata, "Alhamdulillah." Beliau kemudian bertanya kepada Fatur Rahman, "Apakah ini kacamata saya?" Kemudian dijawab oleh Kiai Fatur Rahman dengan terbata-bata, "Ya mungkin saja Kiai." Kemudian kacamata itu diambil, dan dipakai oleh Kiai Masum. Mendengar isi hati santrinya. Kisah lain, sambil memijat badan Kiai Masum, salah satu santrinya terbayang pertanyaan yang mengganjal dalam hatinya. Dalam benaknya, terlintas pertanyaan, kenapa Kiai Masum tak pernah menggunakan peci haji atau sorban, bila keluar rumah. Tidak pernah berzikir dalam waktu yang lama, dan tidak banyak kitab kuning di rumahnya. Pikiran itu rupanya terbaca oleh Kiai Masum. Tak lama kemudian, beliau berujar, "Seorang kiai tidak harus menggunakan peci haji atau sorban. Berzikir kepada Allah bisa dilakukan langsung secara praktek. Seperti misalnya, kita sedang mengajar atau menolong orang, tidak harus dalam waktu lama. Kitab kuningku sebenarnya banyak, tapi dipinjam oleh Ali, anak sulungku. Insya Allah nanti akan dikembalikan," ucap Kiai Masum. Kendaraan datang tiba-tiba. Kali ini soal dokar, kendaraan yang biasa dipakai pada zaman itu. Ketika itu, salah satu santri yang mengawal Kiai Masum merasa kebingungan. Sudah menjadi kebiasaan, jika setelah maghrib, dokar di daerah Batang dan Pekalongan tidak akan ada yang berani keluar, kecuali kalau dicharter. Namun Kiai Masum pada saat itu berkata, "Sholat dulu. Kalau masalah kendaraan, itu soal belakangan." Ketika itu, rombongan Kiai Masum sudah sampai di sebuah musola. Maka sholatlah mereka secara berjamaah. Bahkan, dilanjutkan hingga sholat Isya. Setelah semua selesai, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Dan tanpa diduga, begitu rombongan keluar dari halaman musola, lewatlah sebuah dokar kosong. Mereka pun akhirnya menaiki dokar itu. Subhanallah. Mengajar dalam kondisi gelap. Ketika mondok kepada Kiai Kholil di Bangkalan, beliau pernah ditugaskan untuk mengajar para santri. Beliau ditugaskan untuk mengajar kitab Alfiyah Ibnu Malik selama 40 hari. Akan tetapi, ada hal yang aneh ketika beliau mengajar para santri. Beliau mengajar di dalam kamar yang gelap, sedangkan para santri mendengarkannya di luar kamar.
Jika dilakukan oleh orang biasa, mustahil kita bisa membaca kitab dengan tulisan yang kecil di dalam runagan yang gelap. Akan tetapi, bagi Kiai Masum, hal tersebut bisa dilakukannya dengan mudah, dan kegiatan belajar mengajar pun bisa berjalan dengan lancar. Sejak tanggal 14 Rabiul Awal, tahun 1392 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 28 April, tahun 1972 Masehi, kesehatan Kiai Masum turun drastis. Hingga pada akhirnya, beliau kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, pada tanggal 17 September, 1972 Masehi. Kemudian beliau dirawat di sana selama 10 hari. Pada tanggal 12 Ramadan, tahun 1392 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 20 Oktober, tahun 1972 Masehi, Kiai Masum menyempatkan untuk sholat Jumat di Masjid Jamilasem. Saat hari itu juga, beliau tutup usia pada pukul 2 siang, selepas menjalankan sholat Jumat. Kepergian beliau sangat dirasakan oleh semua kalangan, mulai dari pejabat tinggi, para kiai, keluarga, masyarakat, hingga para santri. Upacara pemakaman beliau dibanjiri oleh para pelayat yang datang dari berbagai daerah. Beliau kemudian dimakamkan di area dekat Masjid Agung Lasem. Demikianlah manakib serta kisah karomah dari Kiai Masum Lasem. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.